Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan dan memaparkan materi tentang cara menghargai pahlawan. Sebelum kita memulai, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Isra Subadri. Sebelah kiri saya Subhan Farihi. sebelah kanan saya Anita. samping kanannya, Berhayati. dan terakhir Halifah. ya. Demikian sebagai perkenalan, karena materi kita adalah tentang pahlawan. Bagaimana kalau kita pukikan kemerdekaan? Setuju? Setuju. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Materi kita adalah tentang pahlawan. Coba anak-anak, ada yang tahu arti pahlawan itu asalnya dari bahasa apa? Siapa yang tahu? Ada? Coba Anita. Ya, bahasa Sanskerta, Pak. Wah, hebat, ternyata Anita lebih duluan sudah pinter. Ya, bagus. Coba boleh ganti mungkin Nurhayati. Ya, Pak. Asal dari bahasa Sanskerta, asal katanya apa tuh? Pahala, Pak. Wah, pahala. Apa tuh pahala itu, Bunda? Sesuatu yang diberikan tanpa pamrih, Pak. Begitu bukan ya, Pak? Iya, bagus sekali. Coba kita lihat di layar bagaimana pengertian pahlawan dari sisi etimologis. Nah, secara etimologis pahlawan itu benar tadi apa yang disampaikan Nurhayati, yaitu dari bahasa Sanskerta, pahala. Artinya pahala itu adalah sesuatu yang menghasilkan, yang dihasilkan untuk bangsa, negara, dan agama. Sekarang kita lihat, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ternyata pahlawan adalah orang yang menonjol. Orang yang menonjol karena apa? Keberanian, pengorbanannya dalam membela kebenaran. Jadi dia berani membela kebenaran, bukan kayak zaman sekarang tawuran yang salah aja dibela. Boro-boro jadi sifat pahlawan. Itu bukan pahlawan. Jadi yang dibela itu adalah kebenaran untuk bangsa, negara, dan agama. Dan yang kedua, menurut Kamus Bahasa Indonesia, pahlawan juga diartikan pejuang yang gagah berani. Dirinya gagah berani, dia tidak takut mati. Ya, jangankan hartanya hilang, dirinya mati saja dia relakan. Asal apa? Asal negaranya Indonesia, untuk anak cucunya dia akan menikmati hasil kemerdekaan itu. Yang penting negara merdeka, bebas dari penjajah, dan anak cucu bisa menikmati dari kemerdekaan itu. Itulah makanya pahlawan itu orang yang berbakti kepada masyarakat, negara, bangsa, atau umat manusia tanpa menyerah dalam mencapai cita-cita yang mulia, sehingga rela berkorban demi tercapainya tujuan yang dilandasi oleh sikap tanpa pamrih pribadi. Itulah pahlawan, ya. Baktinya untuk masyarakat, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tapi untuk masyarakat, bangsa, bahkan untuk agamanya. Dia tanpa pamrih. Karena apa? Hanya Allah yang akan membalas kebaikan tersebut. Itulah tentang pengertian tentang pahlawan. Baiklah, kemarin kita telah dijelaskan mengenai cara menghargai pahlawan. Kemudian dijelaskan tentang pengertian pahlawan. Sekarang Ibu akan menjelaskan sikap kepahlawanan. Siapa yang tahu apa itu sikap
sama dengan akhlak. Kalau kita berbicara akhlak, artinya pahlawan itu mempunyai sikap kepahlawanan yang bagaimana yang kita tahu. Ya, salah satunya adalah berani menghadapi musuh dan tidak takut mati, karena yang dibela adalah kebenaran. Contohnya, kalau pahlawan itu tidak berani, mereka tidak akan mampu menghadapi musuh-musuh yang memakai alat-alat canggih. Sedangkan pahlawan kita, pahlawan Indonesia hanya memakai bambu runcing. Tapi mereka dengan beraninya, dengan gagah berani, mampu melawan, mampu mengusir penjajah sehingga memperoleh kemenangan, kemerdekaan. Itulah sikap kepahlawanan yang harus ada di jiwa pahlawan. Ya, selain berani ada juga sikap tangguh. Tangguh artinya berjuang tanpa henti, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diadu domba, berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau cita-citanya adalah merdeka, maka pahlawan berjuang terus sampai memperoleh kemerdekaan. Berjuang terus tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal rasa takut, tanpa segalanya semua diterjang dengan tangguh. Ya, kemudian berani, tangguh, apalagi? Siapa yang tahu? Ayo, Hardi, apa sikap pahlawan selain berani dan tangguh? Saya Bu. Ya, Hayati. Apa? Rela berkorban. Ya, salah satunya boleh. Saya lagi, Bu. berkorban. Nanti dulu Hardi. Oh, iya. Ya, Ibu akan jelaskan rela berkorban. Kata Nur Hayati itu rela berkorban. Artinya pahlawan itu rela berkorban, rela meninggalkan istrinya yang sedang hamil gede, sedang hamil besar, yang sedang hamil besar. Dia rela meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Karena untuk apa? Untuk berjuang, untuk membela kebenaran, untuk merdeka. Apalagi Habib tadi tunjuk tangan. Ini Bu, berjuang tanpa pamrih Bu. Ya, berjuang tanpa pamrih artinya ikhlas, tidak mengharap imbalan. Ya, berjuang ikhlas, benar-benar ikhlas. Walaupun tidak digaji seperti gaji ayah dan bapak kamu, mereka digaji besar. Misalkan PNS, gajinya besar, dapat TKD, mereka pahlawan, tidak dapat apa-apa. Tapi mereka terus tetap berjuang, membela dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Iya, pintar Hardi. Tadi apalagi? Berani, tangguh, rela berkorban, ikhlas. Ada lagi, yaitu semangat untuk maju. Semangat untuk maju, gigih, terus berjuang terus, pantang menyerah, tidak takut mati. Itulah adalah ciri sikap kepahlawanan. Pantang menyerah, dia tidak pernah takut mati. Semangatnya tinggi, semangatnya bagus, semangatnya apalagi Halifah, semangatnya pantang menyerah. Coba diulangi lagi. Subhan, apa sikap kepahlawanan? Tadi yang Ibu udah jelaskan. 1. Berani Bu. Berani, apalagi? Tangguh. Rela berkorban Bu. Ya, berani, tangguh, rela berkorban, apalagi? Ikhlas, apalagi? Berani Bu. Tadi udah, Pantang menyerah Bu. pantang menyerah. Itulah sikap-sikap para kepahlawanan yang wajib kita tiru. Kalau kita mau maju, kalau kita mau sukses, kalau kita mau jadi orang, kalau kita mau besar, kita akan harus meniru sikap pahlawan. Apa kabar anak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar menjadi seorang pahlawan. Sudah belajar tentang pahlawan? Sudah, Pak. Terus sudah belajar tentang bagaimana menjadi seorang pahlawan? Sudah Sudah, Pak. Pak. Seingetan ya? Masih, Pak. Alhamdulillah. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa sih? Bagaimana? Apakah kita bisa menjadi seorang pahlawan? Dan kita kenal dengan kriteria menjadi seorang pahlawan. Bisa Pak. Kalian tahu ini bendera apa? Merah putih, bendera Indonesia. Well, ini adalah sebuah bendera merah putih kebanggaan bangsa Indonesia.
Anak-anak tahu, walaupun hanya 2 warna ini, tapi bagaimana kita mendapatkannya dan kita bisa kibarkan di atas, ini butuh perjuangan yang sangat hebat. Ini butuh perjuangan yang sangat kuat bagaimana bisa mengibarkan bendera ini. Artinya apa? Bagaimana bisanya mengusir para penjajah yang telah menjajah bangsa kita selama bertahun-tahun. Kriteria menjadi pahlawan. Orang seperti kita bisa nggak sih jadi pahlawan? Kita sudah pernah nonton filmnya, bagaimana film perjuangan para pahlawan mengusir para penjajah. Dan sekarang kita bercerita bagaimana menjadi seorang pahlawan. Anak-anak, menjadi pahlawan itu adalah sebuah pilihan. Menjadi seorang pahlawan adalah sebuah keterpanggilan hati. Karena tidak semua orang bisa menjadi pahlawan dan tidak semua orang mau menjadi pahlawan. Kalau kalian pernah nonton film, itu ada kan, ada yang jadi pahlawan, maju perang depan, dia membawa celurit, dia membawa apa namanya? Bambu runcing panjang dibawa dia kemana-mana. Dia mengusir para penjajah. Begitu hebat. Nah, itu contoh orang yang ingin menjadi pahlawan, tapi tidak semuanya. Ada jenis orang yang tidak mau jadi pahlawan. Justru dia menjadi pengkhianat bangsa. Dia menjadi mata-matanya Belanda. Dia menjadi mata-matanya Jepang. Dalam rangka apa? Hanya sekedar mencari uang. Itu. Menjadi pahlawan sekali lagi adalah sebuah keterpanggilan hati untuk membela bangsa dan negaranya. Baik anak-anak, kalau tadi saya cerita tentang sebuah keterpanggilan hati, lalu siapa sih yang disebut dengan pahlawan? Kita lihat yang pertama. Menjadi seorang pahlawan, bagaimana ia bisa dijadikan seorang pahlawan? Ketika yang pertama pasti dong, pasti orang yang sudah meninggal dunia. Gak ada pahlawan itu masih hidup. Hardy misalkan jadi pahlawan, Hardy-nya masih hidup, gak bisa dijadikan seorang pahlawan. Ketika ia sudah meninggal, baru bisa menjadi pahlawan. Tetapi telah semasa hidupnya, ketika ia hidupnya itu telah memimpin atau melakukan perjuangan bersenjata, atau bisa menjadi perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain lah. Yang penting bagaimana ia bisa merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, dan itu yang penting. Jadi selama hidupnya itu dia telah berbakti untuk negaranya. Kamu pernah nonton film Sang Kiai? Ada yang pernah nonton? Film Sang Kiai. Sebelumnya ada Sang Bencana, ada Mandana film Doraemon. bagus. Saya kan Upin Upin Ipin. Ipin yang jadi hijab yang suka jatuh kelompok Iya. Itu kan ada pahlawan juga, Pak. Iya, betul. Pahlawan Upin Ipin. Ya, kesiangan. Ya. Bagus. Film Sang Kiai itu bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dia membela negara bangsanya itu, dia tidak pegang senjata langsung, tapi dia memimpin para santrinya, dan ia juga berjuang dalam bidang politik. Bagaimana bisa mengusir Belanda, mengusir penjajah, tapi dengan menggunakan politik. Itu yang pertama, ya. Jadi selama hidupnya itu dia telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bentuk lain. Yang kedua, bisa menjadi seorang pahlawan ketika hidupnya telah melahirkan sebuah gagasan atau pemikiran yang super hebat, sehingga gagasannya itu bisa menunjang pembangunan bangsa dan negara. Itu penting. Misalkan dia, Saya tahu Pak. contohnya apa? Contohnya ini Pak, Kiai Haji Ahmad Dahlan Pak yang mendirikan perguruan taman pendidikan Muhammadiyah Pak. Bagus. Kemudian Siapa lagi? Kiai Jadwan Toro Pak. Ya, jadi orang mendirikan apa? Sekolah taman siswa. Taman siswa. Banyak ya?
Contoh-contoh pahlawan tadi, yang pertama Ki Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Ki Hajar Dewantoro. Itu adalah contoh-contoh orang yang telah melahirkan gagasan atau pemikiran yang besar, sehingga ketika hidupnya dan ketika telah meninggal, ia dijuluki menjadi seorang pahlawan. Pahlawan apa namanya? Pahlawan pendidikan, Pak. Pahlawan pendidikan. Pahlawan nasional. Oke, kita lanjut. Siapa lagi yang menjadi pahlawan? Yang ketiganya adalah telah menghasilkan karya yang sangat besar dan mendatangkan manfaat terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Itu bisa menjadi kriteria bisa menjadi seorang pahlawan. Tentunya selama ia hidupnya menjadi menghasilkan sebuah karya besar. Oke, sebelum Pak Guru lanjut ada yang bertanya? Oh iya, berarti nggak pada pintar semua. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Kemudian kriteria menjadi pahlawan yang selanjutnya adalah pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya itu berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Terus tidak hanya cuma sesaat. Contoh, dia punya selama hidupnya telah berjuang untuk negara, tapi cuma setahun 2 tahun. Setelah itu berhenti, gak ada jejaknya, menghilang. Sebenarnya banyak ya. Seorang petinju pun kalau dia pernah membawa nama besar negaranya, ia bisa menjadi seorang pahlawan. Pahlawan olahraga misalkan, ketika dia hidupnya, dia menjadi seorang olahragawan atau olahragawati yang hebat, membawa nama harum bangsa Indonesia, dan sepanjang hidupnya itu dia itu berjuang untuk mengharumkan nama negaranya, itu bisa. Tapi selama ini kan ketika jadi olahragawan atau jadi apa sebentar, lama-lama hilang. Itu tidak bisa dijadikan kriteria menjadi seorang pahlawan. Kemudian selanjutnya memiliki konsistensi yang tinggi. Konsistensi itu konsisten, tidak goyah. Tadi sudah dijelaskan tadi tentang sikap kepahlawanan, bagaimana dia punya semangat yang tinggi, kemudian dia punya pantang menyerah, dia menjadi seorang yang tangguh, konsisten yang tinggi, semangat kebangsaan nasionalisme yang tinggi, yang hebat. Itu bisa menjadi seorang pahlawan tentunya ketika semasa hidupnya. Kemudian ini nih penting, menjadi seorang pahlawan itu harus punya akhlak atau moral yang baik. Ini penting. Bagaimana membangun negara Indonesia, tetapi dia moralnya tidak baik, akhlaknya jelek, nggak mungkin lah. Jika dia sudah berjuang, tiba-tiba dia korupsi, tiba-tiba dia itu apalah? Dia itu akhlaknya nggak baik lah. Menjadi seorang public figure dilihat orang, apalagi sering keluar di televisi dengan berkat perjuangannya, dengan jasanya, tiba-tiba di tengah perjalanan ia terlibat korupsi lah, terlibat macam-macam lah kriminalitas. Dan ini tidak bisa dijadikan kriteria menjadi seorang pahlawan. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Masih tetap semangat? Semangat. Semangat yang tinggi? Semangat. Baik, kita bicara tentang pahlawan harus semangat. Pak Guru aja semangat. Walaupun dalam kondisi puasa, tapi masih tetap semangat. Hebat, Yang Pak. Iya, terima kasih. Lanjut, tidak menyerah pada lawan atau musuh dalam perjuangannya. Dalam menjajah dulu, bawa senjata kemana-mana. Oh, kita perang, maju. Di tengah-tengah perjalanan lihat ada persenjataan musuh lebih hebat. Hah? Takut. Dia lari pulang. Ini bisa nggak jadi pahlawan? Enggak, Pak. Pak, lebih undang, Pak. Kalau dalam zaman sekarang juga ada. Ya, kepengen menjadi seorang pahlawan mengharumkan nama bangsa, tiba-tiba di tengah perjalanan dia reok. Tiba-tiba tengah perjalanan dia loyo. Enggak, aku nyerah.
nggak berani, itu tidak bisa dijadikan kriteria menjadi seorang pahlawan. Dan yang selanjutnya, dan ini yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana kriteria menjadi seorang pahlawan adalah dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek, yang bisa merusak nilai perjuangannya. Kita kenal Pak Harto, kalian kenal Pak Harto? Kenapa? Pak Soeharto, siapa dia? Presiden kita Pak, yang kedua. Presiden yang kedua. Yang pertama siapa? Pak Soeharto Pak. Mas Roro ngantuk aja puasa ya? Puasa Pak. Puasa harus tetap semangat. Iya Pak. Oke. Presiden Republik Indonesia kedua adalah Bapak Soeharto. Selama hidupnya dia menjadi presiden, lama kan? Lama dia menjadi presiden. Tetapi dia tetap semangat, dia membela negaranya sampai ketika dia sudah berhenti jadi presiden, namanya masih dikenang sampai sekarang. Dan itu pun sebenarnya bisa masukkan kriteria menjadi seorang pahlawan. Pahlawan pembangunan, Pak. Oke, pahlawan pembangunan. Kemudian banyak lagi ya, termasuk Gus Dur ya. Gus Dur itu selama hidupnya dia berjuang untuk negaranya dan pernah menjadi presiden. Penggantinya siapa? Megawati. Megawati. Ini juga bagus. Kemudian sampai sekarang masih diperbincangkan, masih diperdebatkan. Ia layak gak mendapatkan kriteria menjadi seorang pahlawan. Nah itulah anak. Tetapi kalau boleh Pak Guru sampaikan, menjadi seorang pahlawan itu tidak harus tercatat di dalam sebuah buku. Karena sekali lagi tadi sebelum kita cerita tentang kriteria, kita sudah bicara tentang sikap kepahlawanan. Bagaimana dia? Ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan aku tidak perintahkan untuk berjuang agamanya kecuali dengan ikhlas. Menjadi seorang pahlawan sebagai penutup pertemuan kita hari ini, menjadi seorang pahlawan tidak harus tercatat di dalam buku. Tetapi sekali lagi menjadi seorang pahlawan adalah sebuah keterpanggilan hati untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Alhamdulillah. Jadi itulah bagaimana kalau kalian ingin menjadi seorang pahlawan boleh terus harumkan nama bangsa selama hidupnya, harumkan nama negara bangsa Indonesia, sehingga Indonesia tidak lagi menjadi sebuah negara berkembang, tetapi Indonesia menjadi sebuah negara yang maju. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Ada yang bertanya? Enggak Pak. Oke, terima kasih. Insya Allah kita bisa ketemu di tempat di waktu yang lain. Ngantuk ya? Belum makan Bu? Gak sahur tadi pagi. Sahur tapi dikit Bu. Lain kali kalau sahur yang banyak ya supaya sampai siang Iya tetap semangat. Ntar kekenyangan Bu. Secukupnya. Oh. Kita tidak boleh makan terlalu kenyang, juga tidak boleh sampai tidak makan. Nah Nur, supaya tidak ngantuk, coba nih perhatikan ibu punya gambar. Coba, gambar apa ini? Gambar pahlawan Bu. Siapa namanya? Namanya Imam Bonjol Bu, tuanku Imam Bonjol. Hebat, bagus sekali. Coba Nita, Iya Bu. kalau ini gambar siapa nak? Cutnya Adit, Cut Mutia Bu. Cutnya Adin apa Cut Mutia? Cut Mutia Bu. Yakin? Yakin Bu. Ya, betul, Sama-sama. bagus, hebat. Coba itu Oji. Coba Oji. 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 Ngantuk. Oji lagi Oji lagi dengar Bu. Ngantuk Bu, gak ada yang makan. Nonton bola dia Bu. Ini siapa Oji? Apa ya? Siapa? Apa jelas Bu? Gak jelas. Coba siapa yang bisa bantu ini? Siapa? Pernah lihat? Kelihatan. Muhammad Husni Hebat. Tarik. Ini yang namanya diabadikan sebagai nama? Ya. Saya tahu itu Bu, dari pertama itu Bu. Setiap hari Senin nih kita suka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa pengarangnya? Supratman Bu. Ini gambar siapa? Reza. Ya, hebat. Tanpa beliau kita
kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian nggak bisa Bu, nggak apa. Iya, ini gambar siapa? Bisanya nyanyi balonku Bu. Kalau ini gambar siapa? Coba Subhan. Suprapto. Suprapto itu siapa ya? Gubernur ya Bu? Ada Gubernur DKI Jakarta namanya Pahlawan revolusi Bu. Betul, itu juga betul. Nah, terakhir, semuanya pasti kenal siapa ini? Insinyur Soekarno. Hebat sekali anak-anak ibu, hebat Saya foto sekali. bapak saya, Bu. Gantengnya ya? Iya. Iya. Kok anaknya lebih ganteng ya? Enggak juga. Ganteng Bu, Subhan paling ganteng Bu di kelas. Lihatnya dari mana Su? Oke, anak-anak sekarang ya tadi kalian sudah hebat semuanya menyebutkan nama-nama pahlawan. Nah, kali ini kita akan membahas macam-macam pahlawan. Kemarin macamnya Bu. kemarin kan kalian sudah belajar bahwa pahlawan itu adalah orang yang apa ya? Coba masih ingat tidak? Orang yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Bu tanpa pamrih. Hebat. Jadi apa yang dikatakan Nur Hayati betul sekali anak-anak. Jadi orang yang sudah dengan ikhlas mengorbankan jiwa dan raga untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, dari gambar-gambar yang sudah kalian sebutkan ini ada beberapa kelompok pahlawan. Yang pertama adalah pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah mereka yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membela bangsa dari penjajahan dan kekejaman bangsa penjajah, yaitu bangsa asing. Kita tahu banyak sekali bangsa asing yang berusaha untuk menguasai tanah air kita karena begitu kayanya tanah air kita, baik kekayaan alamnya maupun sumber daya alamnya. Nah, yang termasuk ke dalam pahlawan nasional tadi sudah disebutkan oleh kalian, diantaranya adalah Pangeran Diponegoro. Ada yang pernah dengar siapa itu Pangeran Diponegoro? Saya Bu. Pahlawan dari Yogyakarta Bu. Bagus sekali. Kemudian ada lagi Sultan Hasanuddin. Dari mana itu ya? Dari Makassar Bu. Hebat. Ada lagi Sultan Agung. Dari mana coba Subhan? Mataram, Bu. Mataram. Ada lagi Sultan Ageng Tirtayasa. Di Banten, Bu. Ya, hebat. Berarti sudah belajar semua ya? Betul. Ada lagi pahlawan dari Ternate. Siapa ya? Babula Bu. Abdullah atau Bukan Sultan Babula Bu. Harun. Babula. Sultan Babula. Abdullah kan ada saya. Ada yang sepak bola Bupati Murah, Bu. Ya, bagus. Kemudian ada lagi yang dari Sumatera Barat. Ayo, siapa itu? Saya tahu, Bu. Imam Bonjol. Imam Bonjol. Bagus sekali. Hebat anak-anak Bu, ibu. kalau Kartini pahlawan nggak sih Bu? Ya, pahlawan. Pahlawan apa coba? Siapa yang bisa? Pahlawan wanita. Pahlawan wanita Yang membela emansipasi wanita Bu. yang memperjuangkan emansipasi wanita. Kenapa diperjuangkan? Karena pada zaman dulu wanita itu tidak boleh maju seperti laki-laki Bu. Betul Nggak boleh sekali. sekolah Bu, nggak boleh Ya, sekolah. berkat perjuangannya kita kaum wanita akhirnya bisa bersekolah. Kalau tidak ada beliau mungkin Nur, Anita, Amiro, dan teman-teman kita yang lain yang perempuan tidak boleh bersekolah. Nah, kemudian tadi sudah pahlawan nasional. Yang kedua adalah pahlawan Republik. pahlawan apa? Pahlawan kemerdekaan nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional adalah pahlawan yang apa? Yang memperjuangkan dan berusaha agar negara kita yang dijajah oleh bangsa asing, oleh kaum penjajah, oleh bangsa Belanda, oleh bangsa Jepang bisa meraih kemerdekaannya. Yaitu siapa coba? Siapa tadi sudah disebutkan? Coba Amiro, siapa? Tadi Amira nggak bisa jawab ulang Bu, Amira. Lagi lapar ya? Coba Nita, siapa Nita? Itu Bu, Gusti Tamrin. Ya bagus. Siapa lagi bisa tambahkan? Siapa lagi? Gusti Ya ada Tamrin. Lewatara Bu. Betul. Kita Siapa belajar lagi? dari malam Bu. Bagus. Saya nggak belajar. Kemudian ada lagi Dr. Cipto
Sumur. Namanya dibalikan sebagai apa ya? Rumah sakit Bu, saya suka ke sana Bu. Hebat. Saya pasang rumah sakit. Jalan-jalan Bu, melihat-lihat gedungnya yang sangat bersejarah Bu. Terus Oh, waktu iya. itu tetangga saya ada yang sakit, terus saya Iya. nengokin ke rumah sakit Cipto Bu. Hebat, kamu anak yang berempati sama teman yang sakit ya. Apaan itu, Bu? Menjaga silaturahmi. Jadi selain Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Samratulangi, kemudian Muhammad Husni Tamrin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, ada lagi yang lain itu disebut pahlawan kemerdekaan nasional. Tadi di antara kalian sudah menyebutkan pahlawan revolusi. Nah, yang ketiga adalah pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi itu pahlawan yang seperti apa? Saya Bu, pahlawan yang gugur pada peristiwa G30 SPKI Bu. Bagus sekali. Jadi pada saat peristiwa G30 SPKI itu ada pahlawan yang berjuang untuk supaya negara kita tetap berdiri karena ada orang-orang tertentu yang ingin negara kita kembali dijajah karena lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dan golongan dan ingin mengganti dari Negara komunis Bu. negara demokrasi menjadi negara Komunis. Nah, pahlawan yang menjadi korban adalah siapa? Ahmad Yani, Bu. Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal S. M.T. Parman, Haryono, Bu. S. Parman, kemudian siapa lagi? Sutoyo Bu. Brigjen Sutoyo, Sutoyo. ya, Brigjen Sutoyo. Ibu ada di Mas Suryani Bu. Iya, hebat, itu korban ya. Maksudnya yang hendak dikejar adalah ayahnya, tapi anaknya menjadi korban. Anaknya Bu. Kemudian ada lagi Sugiono, ya, Kolonel Sugiono, kemudian Brigadir Jenderal Katamso dan Haryono Bu. Pierre Tendian. Dan yang keempat, ya, adalah pahlawan proklamator. Apa sih proklamator itu? Ayo, Oji. proklamator Oji. Seragam, Bu. Ya, Apa itu pahlawan proklamator itu apa artinya? ya saya Bu. Apa coba? Ya, Nanti tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Bu, Soekarno dan Muhammad Hatta Bu. Hebat sekali. Jadi pahlawan proklamator adalah orang yang memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia supaya negara kita menjadi merdeka, negara yang merdeka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pahlawan. Tentunya dari tadi siang, pagi sampai siang ini kalian sudah belajar, pasti jenuh. Nah, bagaimana supaya tidak jenuh? Bagaimana supaya tidak bosan? Sekarang Bu Guru mau mengajak kalian untuk sama-sama kita akan bergoyang, ya kan, menari, akan melakukan gerak lucu. Nah, untuk itu semua anak-anak yang Bu Guru suruh maju, semuanya harus maju ke depan. Kita semua akan melakukan gerak lucu sebelum pembelajaran ini dimulai. Bagaimana anak-anak, setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Supaya pelajaran kita tidak stres ya, supaya tidak jenuh ya. Kita harus refreshing dahulu. Supaya apa tujuannya? Supaya otak kita itu tidak lelah. Supaya otak kita itu bisa pulih kembali dengan segar. Oke? Oke. Sip, mantap. Ayo anak-anak, kita maju semuanya. 1, 2, 3, 4, baris ke sini. Semua 1, 2, 3, 4, maju. Ayo baris. Nanti ikutin gerakannya ya. Ya, Ya, Bu. Ami mana? Ami mana Ami? Kalau salah jangan diketawain ya, Bu. Ya. Ya pas 6. Ami mana? Nggak ada lagi? Iya. Ya pas 6. Cukup? Ya, bisa kita mulai. Ikutin ya. Ayo yang kencang anak. Dengan senyum.
Gimana rasanya, enak nggak? Bu. Aduh, kasihan. Capek ya lagi puasa ya? Nanti kalian boleh minum. Kalau sudah maghrib, sudah buka bersama. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, bahwa kemarin sudah belajar tentang pahlawan, arti pahlawan, macam-macam pahlawan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa, Nana? Siapa yang tahu? Masih ingat tidak pelajaran yang lalu? Menghargai pahlawan. Apa itu pahlawan? Orang yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, dan rela berkorban tidak ada pamrih, tidak ada rasa pamrih. Itu sudah diajarkan beberapa hari yang lalu. Nah, memang benar suatu pahlawan itu tanpa tanda jasa dan tidak pernah lelah untuk suatu perubahan yang ada, memberi, dan tentunya bagi semua bangsa dan agama tidak terkecuali, mengorbankan dirinya sendiri yang bermodal keberanian, kebenaran untuk menghancurkan orang-orang dari kebohongan. Nah, dan itu patut kita hormati, patut kita syukuri, karena itu menjadikan suatu motivasi kita untuk menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan agama. Bagaimana cara kita menghargai pahlawan? Bagaimana cara menghargai pahlawan? Ayo, siapa yang tahu? Belajar, Bu. Belajar itu untuk mahasiswa. Oh. Nah, menghargai cara pahlawan adalah satu, contoh, memakamkan mereka di tempat yang terhormat. Kira-kira sebelum guru tanya, siapa di antara kamu yang punya daerah Kalibata? Saya, Bu. Nah, siapa yang rumahnya di dekat makam pahlawan? Saya, Bu. Iya, Halifa rumahnya dekat Kalibata ya? Tetangganya, Bu. Berarti dekat kuburan dong. Iya. Oh iya. Nah, di sana ada makam pahlawan. Itu adalah contoh bahwa memakamkan mereka atau pahlawan itu di tempat yang terhormat seperti di makam pahlawan. Selain makam pahlawan, siapa lagi atau ada tempat lain yang kalian tahu? Oh iya, bagus, Dahari di Tanah Kusir. Tanah Kusir juga adalah tempat untuk memakamkan para pahlawan yang telah gugur. Yang kedua, mengabdikan nama-nama para pahlawan sebagai nama jalan, nama gedung, dan nama lain-lain. Kalau nama jalan itu kira-kira contohnya apa ya, Nana? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Saya, Bu. Ya, Nita? Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Siapa yang pernah lewat Jalan Sudirman? Jalan Tamrin. Mbak Subahar bagus, pintar. Dahari. Fatmawati, siapa Fatmawati? Istrinya Pak Karno, Bu. Istrinya Soekarno, Soekarno, Bu. Presiden pertama, bagus. Nah, kebetulan Fatmawati itu juga dijadikan sebagai rumah sakit. Itu adalah cara untuk menghargai para pahlawan, memberikan nama rumah sakit dengan nama pahlawan. Seperti Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Ciptomangunkusumo, rumah sakit apa lagi? Atau nama jalan yang lain selain Sudirman dan Tamrin? Hadi, coba jangan diam aja, Hadi. Jalan Patimura, Bu. Jalan Patimura. Ada lagi Jalan Pangeran Antasari. Rumahku guru itu ada di Cipete. Cipete itu dekat Jalan Antasari. Antasari. Ada lagi Jalan Dharma Wangsa. Itu juga termasuk nama kerajaan. Boleh, sama saja. Nah, Antasari itu terusannya terus ke sana sampai ke wali kota. Ada jalan apa lagi? Bu, mau nanya, Bu. Jalan Iskandar Shah. Bu, tanya Ya. Antasari itu pahlawan dari mana itu, Bu? Siapa, Pak? Antasari tadi pahlawan dari mana? Siapa? Antasari ini pahlawan dari mana itu? Antasari, siapa yang tahu? Dari mana? Kalimantan, Bu. Kalimantan, bagus, pinter. Nah, selain nama jalan, nama gedung, gedung dan nama rumah sakit, nama gedung itu apa lagi selain daripada rumah sakit tadi? Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno, pinter, bagus,
jasa mereka. Tugu peringatan monumen ceritanya apa ya? Monumen apa sih? Berbentuk patung, berbentuk monumen Pancasila Sakti. Ada lagi patung apa yang ada di Sudirman? Patung Pak Sudirman. Iya, patung Pak Sudirman. Karena Sudirman itu adalah seorang pahlawan, maka dia harus atau boleh dijadikan sebagai monumen supaya kita selalu ingat pada beliau. Kemudian contoh untuk menghargai pahlawan. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan. Di sana kalian bisa menaburkan bunga dan mendoakan para pahlawan kita dengan membacakan doa. Berdoa untuk para pahlawan supaya apa? Supaya arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat perjuangannya, berkat pengorbanannya, kita sekarang ini bisa merdeka. Kita bisa menjalankan semua aktivitas kita. Coba kalau dulu kita tidak merdeka, apakah kita bisa seperti sekarang ini belajar dengan bebas? Tidak bisa. Tapi alhamdulillah, setelah Indonesia merdeka, semua pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, nah untuk itu kita lanjutkan contoh dari menghargai pahlawan, yaitu mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidang-bidangnya. Contohnya apa? Kalian sebagai mahasiswa, sebagai siswa untuk mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Menghargai pahlawan, misalnya saya datang ke makamnya, Bu. Ya. Kalau di sekolah? Oh, di sekolah. Iya, masyaallah pintar. Berarti masyaallah sering belajar. Jadi sebagai siswa yang baik untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan bidangnya, maksudnya adalah kalau kamu sebagai siswa, kamu sebagai pelajar, maka harus mengisi kemerdekaan ini dengan belajar yang rajin supaya pintar, supaya menjadi kebanggaan dari orang tua kalian dan diri sendiri, supaya berguna bagi nusa dan bangsa, terutama pada agama. Nah, itu sebagai siswa. Kalau sebagai guru, Ngajarnya yang betul, Bu. iya, harus mengajar yang baik, disiplin, tepat waktu, terus tidak datang terlambat, terus mempunyai kompetensi yang baik, mempunyai kepribadian yang baik, menjadi guru yang profesional. Nah, harus bisa melakukan apa saja. Maka guru disebut sebagai orang yang serba bisa. Setuju dengan pendapat Bu Guru? Iya. Bukan hanya guru dan siswa saja, tapi bisa juga dengan pedagang-pedagang yang lain, misalnya dengan karyawan-karyawan, dengan cara apa? Bekerja dengan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan dokter? Dokter juga harus begitu. Harus sesuai dengan bidangnya, maksudnya dia itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak atau melanggar aturan. Dokter harus menjadi dokter yang baik, yang bisa menolong orang yang membutuhkan apabila sedang sakit. Jadi jangan karena uang baru diperiksa. Kalau tidak ada uang tidak diperiksa. Oh, pulang saja tidak ada tempat, tidak boleh. Nah, itu contoh dari bahwa kita harus mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang terakhir, meneladani semangat kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Contohnya apa kalau sikap pahlawan? Siapa yang tahu? Berani, Bu. Berani, bagus. Apa lagi? Oji jangan ngomong aja, Ji. Sikap pahlawan yang lain apa contohnya? Jujur, bagus. Pantang menyerah, Rasulullah. Ami mah tidur dulu sih, makanya jangan begadang kalau Ani ada. tanggul. Apa? Tangguh. Bagus. Kalau patriotisme, contohnya cinta tanah air. Apa contohnya, Adi? Ayo. Ini Bu, bangga dengan memakai buatan dalam negeri Bu. Iya, bagus, pinter. Yaitu kita harus mencintai produksi dalam negeri, maka kita tidak perlu keluar negeri untuk beli baju lebaran. Lebaran. Siapa yang sudah beli baju lebaran? Saya belum Bu. Aduh,
contohnya sebetulnya banyak sekali. Tapi cukup berhubung waktu kita sudah sangat mendesak, maka sebelum kita tutup, maaf, guru harus pakai kacamata dulu ya, soalnya matanya sudah tua. Saya yang kedua pakai kacamata juga, Bu. Oh, berarti kamu banyak Ya, membaca. main game, Bu. Oh, main game. Gak boleh main game terus ya. Kalau baca boleh. Refreshing, Bu. Sekarang untuk sebelum Bu Guru menutup pembelajaran ini, Bu Guru mau membaca puisi. Asik. Ada yang mau maju ke depan baca puisi, silakan Saya, Bu. silakan. Saya, Bu. Ya, boleh. Ya, Handi. Ibu kasih Silakan. dulu, Bu. Aku ke Bu Guru kasih contoh dulu apa mau langsung? Mana Bu? Kayaknya Bu. Oh iya Bu. Sekarang Handi mau membaca puisi judulnya Senyum Pahlawan. Jangan berat ya Handi ya. Baik, Bu. Ya, silakan. Ayo yang lain perhatikan. Senyum pahlawanku. Cucur keringat dalam asamu, darah yang mengalir dalam nadimu. Tak patahkan semangat perjuanganmu, meraih asa, harapan, serta cita-cita. Tekadmu membela negeri, dengan gagah berani engkau berdiri. Tak pedulikan hidup atau mati. Demi sang saka merah putih ini. Tapi kini perjuanganmu seperti tak berarti. Tangisan pilu rakyat kecil menjadi jadi. Mungkin senyummu menjadi tangisanmu. Mungkin tangisanmu menjadi senyum sedihmu. Wahai pahlawanku, maafkan kami yang belum bisa memperbaiki negara yang miskin ini. Tapi kami akan berjanji merebut kembali Indonesia, berjuang dulu menjadi Indonesia yang sejahtera, abadi di saat ini dan nanti. Oke, terima kasih banyak. Bagus tidak teman-teman? Alhamdulillah. Bagus sekali baca puisinya Ibu Julu, Senyum Pahlawanku. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani sikap-sikap pahlawan. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita tutup pembelajaran ini dan pesan guru kalian harus belajar di rumah karena besok kita akan mengadakan ulangan, harus siap, oke? Ya. Dan kita akhiri semuanya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, inilah presentasi dari kami kelompok 5 PL2 UNJ PGSD Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, juga kepada dosen kami khususnya. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Dari kami cukup sekian. Inilah materi tentang cara menghargai pahlawan. Dan marilah kita mengucapkan Assalamualaikum